Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saidah, mahasiswi dari PGSD PI Pokjar Purwodadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 8 kurikulum sekolah dasar, kegiatan belajar 2, karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar untuk memenuhi tugas perspektif pendidikan sekolah dasar, di mana tujuan dari presentasi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat KTSP, latar belakang KTSP, prosedur pengembangan KTSP, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP. Berikut pemaparan saya. Hakikat KTSP yaitu KTSP merupakan kurikulum yang bersifat lokal atau desentralistik, tetapi berorientasi nasional bersifat operasional yang siap dilaksanakan oleh sekolah. Pada prinsipnya, dokumen KTSP terdiri atas tujuan satuan pendidikan, meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berikutnya yaitu struktur dan muatan kurikulum SD. Aspek-aspek yang harus tercantum dalam struktur dan muatan kurikulum mencakup mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Berikutnya yaitu kalender pendidikan SD. Kalender pendidikan SD adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur, sesuai peraturan Mendiknas nomor 22 tentang standar isi. Dan yang terakhir yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Latar belakang KTSP. Sesuai dengan pemberlakuan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menuntut diverifikasi kurikulum atau pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan untuk melayani pendidik dan potensi daerah yang beragam. Prosedur pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP harus didasari oleh landasan filosofis dan teoritis yang menyatakan bahwa kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat. Kurikulum harus melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional, berorientasi nasional, dan satuan pendidikan yang bersifat disentrik atau lokal. Proses pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP yaitu tim penyusun yang terdiri atas guru, konselor jika ada, dan kepala sekolah, komite sekolah, narasumber atau ahli kurikulum dan pembelajaran, dinas pendidikan, dan pihak lain yang terkait. Kesimpulan dan saran. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, maka mendorong dunia pendidikan untuk selalu melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan kurikulum dari masa ke masa. Dimulai dari tahun 1947 yaitu rencana pelajaran, dan sekarang kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan kurikulum 2006 dan hingga sekarang kita laksanakan di masa pandemi ini. Pemerintah selalu melakukan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, sebagai tenaga pendidik, kita pun harus siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut dengan meningkatkan kompetensi dan membuka wawasan berpikir kita. Semua itu demi kemajuan anak didik kita. Demikian presentasi saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.